Breaking, skuad utama Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 mulai terbentuk. Setelah menjalani pemusatan latihan yang diikuti puluhan pemain terbaik, Coach John akhirnya mulai menentukan pilihannya. Dari puluhan nama, hanya 26 pemain yang diprediksi berhasil mengamankan tempat. Siapa saja yang bertahan dan siapa yang harus pulang. Komposisi skuad kali ini memadukan pemain senior dengan talenta muda yang sedang bersinar. Yang menarik, beberapa pemain yang berkarir di Eropa dan Australia juga masuk dalam proyeksi skuad. Pengalaman internasional mereka diharapkan menjadi pembeda di Piala AFF. Lalu bagaimana komposisi di setiap lini? Di bawah Mister Gawang, persaingan berlangsung sangat sengit. Tim pelatih menginginkan kombinasi kiper berpengalaman dan penjaga gawang muda yang siap bersinar. Artinya, Indonesia punya kedalaman skuad untuk menghadapi jadwal padat sepanjang turnamen. Beralih ke lini belakang. Di sektor ini, Garuda dipenuhi bek-bek tangguh dengan karakter yang berbeda. Ada bek tengah yang kokoh, fullback agresif, hingga pemain serba bisa yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Fleksibilitas inilah yang diprediksi menjadi senjata utama Coach John. Lawan manapun bisa dihadapi dengan strategi yang berbeda. Masuk ke lini tengah. Inilah sektor yang disebut-sebut sebagai kekuatan terbesar Timnas Indonesia. Perpaduan gelandang bertahan, playmaker, hingga gelandang kreatif membuat permainan Garuda semakin seimbang. Pengalaman para senior dipadukan dengan energi pemain muda siap menguasai pertandingan, baik saat bertahan maupun ketika melancarkan serangan balik. Bagaimana dengan lini depan? Kecepatan, kreativitas, dan penyelesaian akhir menjadi fokus utama. Tim pelatih diprediksi tetap mempertahankan penyerang yang sedang berada dalam performa terbaik, mulai dari striker murni hingga winger yang produktif mencetak gol. Banyaknya pilihan membuat Coach John lebih leluasa meracik taktik. Meski demikian, daftar ini masih berupa prediksi. Pengumuman resmi dari tim pelatih masih dinantikan. Namun jika melihat kualitas pemain yang ada, skuad ini dinilai cukup kuat untuk bersaing merebut gelar. Kini saatnya melihat siapa saja nama yang diprediksi lolos. Kita mulai dari posisi penjaga gawang. Cahya Supriyadi diprediksi menjadi salah satu pilihan utama. Pengalamannya di level usia muda menjadi modal penting. Nama berikutnya adalah Nadeo Argawinata. Kiper berpengalaman ini masih menjadi sosok yang sulit tergantikan. Satu tempat lainnya diperkirakan menjadi milik Muhammad Riyandi. Dengan 3 nama ini, sektor penjaga gawang terlihat cukup solid. Sekarang beralih ke lini pertahanan. Matthew Baker diprediksi masuk dalam skuad akhir. Bek muda yang bermain di luar negeri itu membawa kualitas tambahan. Lalu ada Tim Gapens yang juga berpeluang memperkuat sisi kiri pertahanan. Muhammad Ferrari kembali dipercaya menjaga jantung pertahanan. Perkembangannya dalam beberapa musim terakhir sangat menjanjikan. Di sisi kanan ada Yakob Sayuri. Kecepatan dan kemampuan menyerangnya menjadi senjata utama. Doni Tripamungkas juga diprediksi mempertahankan tempatnya. Kemudian hadir Rizky Ridho, bek andalan timnas yang siap menjadi pemimpin di lini belakang. Shane Patinama juga masuk dalam proyeksi skuad. Begitu pula Pratama Arhan yang tetap menjadi opsi penting di sisi kiri. Jordi Amat membawa pengalaman internasional yang sangat berharga. Sementara Sandy Walsh menambah kualitas di sektor kanan pertahanan. Masuk ke lini tengah. Marcelino Ferdinand kembali menjadi motor serangan timnas. Visi bermain dan kreativitasnya masih sangat dibutuhkan. Ivar Jenner diprediksi menjadi jangkar utama di lini tengah. Ricky Kambuaya hadir dengan energi dan daya jelajah yang luar biasa. Victor Detan menjadi salah satu nama muda yang menarik perhatian. Mark Plok membawa pengalaman serta ketenangan mengatur tempo permainan. Tom He diprediksi menjadi pengatur ritme permainan Garuda. Dan Beckham Putra siap memberikan kejutan lewat kreativitasnya. Kini saatnya melihat lini depan. Mitchell Baker diprediksi menjadi salah satu opsi di sektor sayap. James Raven juga berpeluang mendapat tempat berkat performanya yang terus meningkat. Egy Maulana Fikri tetap menjadi andalan di sisi kanan serangan. Ramadan Sananta diprediksi menjadi ujung tombak utama. Sadil Ramdhani siap menghadirkan kecepatan dari sektor sayap. Dan tentu saja, Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan. Pengalaman bermain di level internasional membuatnya berpotensi menjadi pembeda.
Jika prediksi ini benar, menurut kalian, apakah skuad ini sudah cukup kuat untuk membawa Indonesia juara Piala AFF 2026? Atau masih ada pemain yang seharusnya masuk ke dalam daftar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia.